Hai guys, kembali lagi bersama saya, channel Doyer Haryadi Simanjuntak. Kali ini adalah tutorial yang keempat ya, yaitu bagaimana mengubah nilai-nilai percepatan gravitasi di sumbu X, Y, dan Z menjadi roll dan pitch kecuali yaw ya. Oke, mari kita saksikan videonya. Baik, sebelum kita ubah ini menjadi dalam bentuk roll dan pitch, ada baiknya saya refresh ingatannya ya, yang berhubungan dengan trigonometri dasar ya. Nah, trigonometri dasar itu seperti yang kita tahu itu adalah berdasarkan segitiga ya, segitiga siku-siku 90 ya teman-teman. Nah, segitiga ini saya kasih nama opposite, saya kasih O, yang ini A adjacent, yang ini H hipotenusa ya. O itu sama dengan opposite, A itu sama dengan adjacent, sorry kalau salah ya tulisannya, maklum orang Indonesia. Kalau H itu hipotenusa. Nah, jadi saya mau pingin cari sudut. Kalau saya katakan inilah alfa, yang ini adalah beta. Saya mau cari nilai alfa. Bagaimana persamaannya? Lalu beta, bagaimana persamaannya? Nah, sederhananya supaya kalian mudah mengingat, saya singkat dengan SOH toa. Oke, apa itu sokah toa? Saya mau cari nilai alfa misalkan ya. Pertanyaan pertama, sokah toa itu artinya sinus alfa sama dengan opposite dibagi hipotenusa. Perbandingan antara opposite dan hipotenusa atau depan per miring itu adalah sinus alfa, di mana sinus alfa adalah arcus sinus dari O per H. Nah, arcus sinus ini sama dengan sinus pangkat minus 1 atau inverse sinus. Oke? Jadi di kalkulator nanti digunakan arc sin O dibagi H. Oke? Nah, itu untuk SOH-nya. Bagaimana kalau misalkan SOH kah? Tadi ada kah? Kosinus alfa sama dengan adjacent yang ini dibagi dengan hipotenusa. Demikian juga alfa sama dengan arcus sinus adjacent dibagi hipotenusa. Nah, satu lagi adalah ada TOA, tangen atau tangen alfa sama dengan sisi yang di depan atau opposite dibagi hipotenusa. Demikian juga alfanya adalah arcus tangen opposite dibagi H. Pertanyaannya kenapa saya tulis ketiga-tiganya begini? Yang mana satu dipakai ya? Nah, pertanyaan bagus. Nah, tergantung apa yang diketahui ya. Nah, tergantung apa yang diketahui. Sebagai catatan, saya akan gunakan nilai tangen ya. Untuk persamaan ini, TOA ini. Saya akan gunakan ini. Nah, satu hal perlu dicatat, nilai A ini nanti dalam bentuk radian, bukan derajat. Jadi kalian perlu catat, bukan derajat. Ini bukan derajat, tapi radian. Ya, satuan putaran radian. Nah, demikian juga beta perbandingannya ya, menggunakan SOH kah toa. Kalau di sini dia ditanya sinus beta depan per miring, kosinusnya beta ini per miring, tangennya beta A per O ya, konsepnya sama. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya
apa tadi? Roll dan pitch. Untuk roll, saya gambar dulu ya. Misalkan ini adalah permukaan tanah. Si MPU ini saya angkat ke atas. Oke. Maka sumbunya akan jadi seperti ini. Yang ini X, ini Y, ini Z. Yang ininya Z, yang ini X, dan ini Y. Oke? Nah, sekarang kita mulai dengan sini. Saya mau bentuk roll. Saya pingin roll, ya. Ini X, yang ini X. Tadi saya katakan roll itu seperti ini, ya. Saya katakan roll seperti ini. Maka yang berubah adalah nilai gravitasi yang dirasakan di sumbu X dan sumbu Z. Sementara di sumbu Y tidak mengalami gaya gravitasi yang apalah saya katakannya, yang berarti lah. Nah, jadi karena ini ada roll, maka X dan Z yang kita gunakan ya datanya ya. Nah, seperti apa itu? Nah, anggap si Y-nya nggak ada ya. Jadi saya ambil dua dimensinya saja dulu, yaitu si Z dan si X. Ini adalah Z. Tadi saya putar tadi ya, saya beginikan. Nah, biar lebih sesuai dengan gambar kira-kira seperti ini. Maka dia miring, kan begitu. Saya katakanlah si MPU-nya menjadi seperti ini, miring, ya. Oke. Di mana kemiringannya ini membentuk sudut di antara X dan Z. Nah, jadi dia membentuk sudut begini. Saya sebutlah dia nilai alfa. Oke. Nah, analoginya seperti ini. Jika kalian ada di sebuah, saya katakan papan ya, yang punya kemiringan alfa terhadap tanah ya. Jadi kan ini kalau ditarik sejajar ini kan ini tanahnya sekarang ya. Kadang kan sejajar ya. Jadi dia miring, dia kan seolah-olah kan ditarik ke sana ya. Seolah-olah kalian ditarik ke sana, rasanya mau turun aja ke bawah ya. Sebenarnya dia ada gaya gravitasi yang menarik kalian ke bumi ya, ke bawah. Nah, yang kalian rasakan seolah-olah ditarik ke sini itu adalah uraian atau proyeksi dari si nilai gravitasi ini. Saya sebut dia W vektor. Nah, ini adalah sebuah vektor ya teman-teman. Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi dia punya besar yaitu 9,8 meter per sekon dan punya arah yaitu ke bawah. Oke. Nah, jadi gravitasi ini akan saya uraikan ke sumbu X dan saya uraikan ke sumbu Y. Siapa sumbu Y atau sumbu Z ya? Ini. Nah, ini adalah sumbu Z sekarang. Yang ini adalah sumbu X. Oke. Di mana si sumbu X ini, si vektor-vektor ini mau saya proyeksikan ke sumbu Z yang ini. Lalu saya proyeksikan ke sumbu X. Dia diproyeksikan ke sumbu Z dan ke sumbu X. Karena sumbu Z-nya sudah berubah sekarang seperti yang ini. Sumbu Z-nya sudah berubah begini. Kan ikut berubah sumbunya ya, yang gini. Nah, jadi yang nilai-nilai yang terbaca tadi itulah kita gunakan perbandingan untuk mendapatkan sudut si alfa. Permasalahannya adalah, atau pertanyaannya adalah, apakah sudut alfa di sini sama dengan di sini? Ya, sama. Dengan menggunakan analisis geometri ini akan sama. Kalau kalian tidak tahu bagaimana caranya, ini boleh komentar di bawah. Ntar saya jelasin kalau sudutnya ini adalah sama dengan menggunakan geometri ya. Nah, jadi yang di sini adalah apa nilainya di sini adalah yang dirasakan di sumbu Z, percepatan yang dirasakan di sumbu Z, percepatan yang dirasakan di sumbu X. Nah, dengan menggunakan data-data yang inilah kita dapatkan nilai alfa, yaitu dengan menggunakan persamaan saya sebut tadi tangen. Alfa sama dengan
opposite dibagi adjacent ya. Ini adalah opposite, yang ini adjacent. Jadi saya ubah tangen alfa sama dengan A di sumbu X dibagi percepatan di sumbu Z, di mana alfa sama dengan inverse tangen atau arcus tangen dalam kalkulator AX dibagi AZ. Oke. Nah, paham ya, mudah-mudahan bisa kalian mengerti ya. Nah, ini untuk roll ya, sudut roll. Nah, bagaimana dengan pitch? Pitch pun sama. Kalau misalkan saya uraikan nanti terlalu panjang ya, jadi saya buat sederhananya aja, yaitu saya sebut aja dia sudutnya beta. Perbandingannya pun sama nanti, hanya saja diganti di sini arcus tangen percepatan di sumbu Y dibagi percepatan sumbu Z. Oke teman-teman, ini sudut pitch. Sekarang kita lihat bagaimana caranya memprogramnya di Arduino. Oke guys, ini program yang sebelumnya ya. Sekarang sudah saya simpan di lembaran baru menjadi MPU3. Jadi programnya ini masih program yang sebelumnya saya copy ya dari program MPU2. Biar saya review sebentar. Ini adalah variabel untuk suhu dan akselerometer. Kalian sudah tahu ya, wire begin. Yang ini adalah untuk power management, setting 0 semua untuk 0 mengaktifkan sleep mode atau disable sleep mode, dan enable temperatur suhu ya, atau sensor temperatur, sensor suhu. Yang ini adalah masuk ke bit yang namanya bit akselerometer, setting akselerometer. Lalu yang ini adalah bit untuk membaca sensor suhu. Lalu untuk membaca akselerometernya itu ini untuk mengambil datanya ya. Lalu saya ubah dengan angka-angka ini supaya dia membentuk nilai-nilai gravitasi, lalu saya print. Oke. Nah, tadi saya sudah tunjukkan bagaimana cara mengambil mengubah nilai pitch dan roll. Baik, sekarang saya kasih variabel untuk menyimpan nilai-nilai sudut pitch dan sudut roll tadi, yaitu dalam bentuk float. Ganti dengan menggunakan alpha roll lalu alpha pitch. Oke. Masuk ke bagian bawahnya. Kita letakkan di sini ya. Setelah penghitungannya menjadi dalam bentuk nilai gravitasi, maka kita hitung alpha roll sama dengan arcus tangen 2, ini nama fungsinya ya. Dia diisi dua parameter, yaitu X yang di atas tadi, tangen itu adjacent dibagi dengan opposite dibagi dengan adjacent tadi kan, AX per AZ ya. Nah, saya mau nilainya ini tidak dalam bentuk radian, melainkan dalam bentuk derajat. Jadi kita kalikan dengan konstanta pembanding ya. Konstanta pembanding dari radian menjadi derajat, yaitu 57,2957,795. Oke. Jadi dicari nanti di internet itu nilainya sekitaran segini, bukan kisaran segini sih. Yang ini nilainya 1 radian itu sama dengan 57,29 sekian derajat. Oke. Saya copy dulu nih. Itu untuk alpha roll ya. Saya mau ya alpha pitch. Saya ganti namanya pitch. Tadi isinya X ya, seperti persamaan yang saya jelasin tadi. Lalu saya mau print nilainya. Copy aja ini biar cepat. Ya.
Ini tadi alpha roll, yang ini alpha pitch. Jangan lupa print line ya. Kita compile dulu nih apakah benar atau tidak. Katanya tidak dideklarasikan di atas. Coba kita lihat, nama variabelnya salah kayaknya. Alpha roll, alpha pitch. Terbalik. Alpha. Oke. Mantap. Saya upload. Berhasil. Kita lihat serial monitornya. Oke, sekarang kalian lihat di serial monitor ya. Serial monitor yang ini adalah nilai roll, yang ini adalah nilai pitch ya. Sekarang saya mau putar-putar nih. Ini adalah nilai roll. Kalian lihat berapa nilainya yang di situ tertera. 25, sekian ya. Yang ini 14. Lalu saya putar sebelah sini 7,41. Nah, ini tidak benar-benar lurus ya, makanya nilai pitch-nya terbaca juga. Sekarang saya variasikan nilai pitch-nya, naikkan ke atas. Ada tidak berubah. Yang sebelah kanan ya, 20, sekian, 21, sekian. Lalu saya turunkan ke bawah, dia bernilai positif kalau nggak salah. Ya, 26. Saya naikkan lagi, dia menjadi minus. Oke. Saya turunkan menjadi positif lagi balik. Lalu roll ke kiri, roll ke kanan, dan seterusnya. Nah, sekali lagi saya bilang ini tidak menggunakan, atau saya tidak ajarkan yang namanya pergerakan 3 dimensi ya, yang seperti ini, karena itu sangat rumit. Oke teman-teman, jadi itulah dulu video saya. Mungkin video kedepannya kita mau lihat, atau kita mau ukur ini apakah kalau saya miringkan rollnya begini dengan menggunakan sebuah standar, sesuai nggak ukurannya, apakah dia menyimpang atau tidak ya. Jadi setidaknya kalian sudah belajar bagaimana cara membaca atau mengubah nilai-nilai akselerometer tadi menjadi dalam bentuk roll dan pitch. Oke. Itulah dulu sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian mendapatkan sesuatu yang baru. Jika lo mendapatkan sesuatu yang baru, boleh kalian like, subscribe channel saya, dan klik tombol notifikasi untuk pemberitahuan video selanjutnya. Lalu jika lo ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.